Halo, cek cek cek. Suara saya terdengar nggak? Oke, suara saya terdengar ya. Apakah slide-nya juga sudah ini sudah ke-share? Sudah, Pak. Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Sudah dapat edaran belum? Jadi rektor itu akhirnya memutuskan ya. Jadi semester besok itu sudah mulai hibrid. Jadi akan ada mata kuliah yang masuk, ada yang tidak. Terutama yang praktikum. Nah, kalau detail mata kuliahnya per prodi, belum. Ya, jadi belum dirapatkan mata kuliah apa saja yang akan online, mata kuliah apa saja yang akan offline. Tapi, sudah fix ya, insya Allah kalau dari rektor, baru keluar edarannya tadi, bahwa itu akan dibuat hybrid, seperti itu. Nah, saya kurang tahu sih apakah itu sesuai dengan yang edaran yang kemarin beredar itu ya, yang dalam versi PowerPoint. Bentar, saya forward dulu ya. Grup kelas kita itu 411 ya. Nah, oke, itu mungkin. Nah, karena ini mata kuliah Farkom ya, jadi kita akan lanjutkan dulu. Nah, yang baru mau join. Oke. Oke, ya teman-teman semuanya ya, hari ini kita akan melanjutkan ya pembahasan kita tentang Farkom, yakni deret McLaurin. Apa itu deret McLaurin? Nah, kemudian ada deret Taylor ya, sama deret Lauren. Tapi Taylor dan Laurennya sepertinya mungkin akan dilanjut nanti. Nah, rekan-rekan semuanya, itu kita bahas topik hari ini itu akan aja di dua subtema ya, deret sama fungsi rasional, termasuk ada area kekonvergenan. Mungkin kalian sudah, kalau mendengar istilah deret, kayaknya itu bukan hal yang asing ya, karena kayaknya dari zaman SMA mungkin deret sudah diperkenalkan. Bahkan kalau misalkan kita mau tes TPA, tes potensi akademik, kemudian mau psikotes, mau daftar baik itu CPNS dan semacamnya, biasanya deret itu mesti selalu ada. Ya, deret itu mesti selalu ada. Nah, hari ini kita akan coba bahas deret. Ya, kita review sedikit deret di bilangan real, baru kita masuk ke bilangan kompleks, nanti kita masuk ke fungsi rasional, setelah itu kita masuk ke yang disebut dengan area kekonvergenan. Seperti itu. Nah, rekan-rekan semuanya ya, kalau kita bicara barisan dan deret, ya, ternyata barisan itu berbeda dengan deret. Apa bedanya? Sebelum kita masuk ke deret, kita akan bahas barisan ini dulu. Barisan, ya, itu menyatakan susunan bilangan. Prinsipnya adalah dia memiliki suatu pola. Ya, prinsipnya adalah dia memiliki satu pola. Nah, misalkan nih, yang di sini ya, 1,1, 1,1,1 begitu. Nah, kemudian tanda titik 3 itu ini berarti ini adalah baris. Kemudian 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian sampai ke 30. Ini juga sama, ini semuanya deret. Ini bukan deret ya, ini adalah barisan. Jadi ketika ada bilangan dipisahkan dengan koma, namun dia berpola, maka itu disebutnya dengan barisan.
Kemudian diperkenalkan bahwa elemen pertama disebut dengan suku awal, ya, ini adalah suku awal, kita sebutnya sebagai suku awal. Kemudian, ya, barisan terakhir disebut dengan barisan disebut dengan barisan berhingga. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi kalau jumlah suku katanya berhingga, mana contohnya ini ya? Nah, ini contohnya nih. Jadi dia berakhirnya di mana? Berakhirnya di 30 dan berakhir di 101 gitu. Nah, ini kita sebutnya dengan istilah barisan berhingga. Nah, kalau misalkan dia ditandai dengan hal yang seperti ini di akhirnya, ini yang disebut dengan barisan tak berhingga. Cincailah ya. Nah, tak berhingga. Jadi itu yang membedakan. Kemudian di samping barisan bilangan ada juga dengan barisan elemen variabel. Maksudnya bagaimana? Jadi tidak hanya angka, namun ada komponen variabel. Biasanya kan dia diwakili dengan X, Y, Z, dan sebagainya. Nah, jadi meskipun dia variabel, ya, selama dia memenuhi persyaratan bahwa dia berpola, ya, urutannya berpola, maka dia juga akan dikatakan sebagai baris. Ya. Dia tetap akan dikatakan sebagai baris seperti yang ada di sini ya. X, 2X, 3X, 4X, kemungkinan lanjutannya 5X, 6X, dan sebagainya. Ya kan? Kemudian 2, 3X, 4X, pangkat 2, 5X, pangkat 3, 6X, pangkat 4, dan seterusnya. Ya. Nah, kalau dalam kasus ini semuanya tak berhingga. Ya. Nah, rekan-rekan sekalian. Oke. Nah, apabila barisannya itu kita jumlahkan, jadi kalau misalkan barisannya kita jumlahkan, maka dia disebut sebagai deret. Jadi kalau bilangannya berpola, kemudian kita lakukan operasi sum atau menjumlahkan semuanya, maka dia disebut dengan deret. Jadi ini disebut dengan deret. Contohnya apa? Ini contohnya ini. X plus 2X plus 3X plus 4X. Kalau misalkan dia dalam bentuk barisan, X, 2X, 3X, 4X, dan seterusnya. Ya, plus dan seterusnya. Seperti itu. Ini kita sebut dengan deret. Kalau misal, ini kita sebut dengan barisan. Kalau misalkan X plus 2X plus 3X plus 4X plus seterusnya. Salah ya. 3X, kemudian 4X, 5X, dan seterusnya, itu disebutnya barisan. Tapi kalau ada operasi tambah di situ, maka ini kita katakan dia sebagai deret. Jadi itu saja membedakannya. Ya, bedanya antara barisan dan deret. Nah, deret juga ada yang disebut dengan deret tak hingga. Kalau disebut tak hingga sudah kebayang ya, sama prinsipnya dengan yang ada di barisan. Jadi jika jumlah suku yang dijumlahkan ada tak hingga banyak. Contohnya, ini. X plus X per 4, X pangkat 3 plus X pangkat 4. Ini ada berapa suku kata? Suku 1, 2, 3, 4. Ada 4 suku. Nah, ini kita jumlahkan. Ya, jadi dia terhitung lah. Maka dia disebut dengan deret berhingga. Ya, sama yang di bawah. Ya, yang di bawah di contoh yang kedua, X minus X2, X3, X4, X5 adalah deret berhingga. Jumlah sukunya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Punya pola X pangkat 2, X pangkat 3, X pangkat 4, X pangkat 5. Punya pola. Nah, kalau misalkan dia diakhiri seperti ini, ya, di kasus nomor 3, X plus 2X plus 3X, kemudian plus 4X, plus, ya, titik 3, maka, ya, dia disebut dengan deret tak hingga. Ya, seperti itu. Ini juga sama. Kalau yang ini, berarti di kasusnya yang nomor 4, ada ini ya, ditutup dengan 3 titik. Ditutup dengan 3 titik. Ya, 3 titik di akhir suku, maka ini disebutnya dengan deret tak hingga. Kasus yang di bawah, ada 3 suku, 2, 3, ya, sudah saja, adalah deret berhingga
dengan jumlah suku 3. Oke, seperti itu. Nah, jadi ada deret hingga, ada deret tambah hingga. Nah, kemudian kita lanjut ya. Oke. Nah, ada yang disebut dengan deret polinomial. Apa itu deret polinomial? Jadi, deret polinomial adalah salah satu deret yang kita baca di sini ya. Deret yang paling penting pada analisis fungsi. Dia ditulis sebagai berikut. Jadi, yang disebut dengan deret polinomial adalah deret yang memiliki form atau bentuk tertentu. Bentuknya seperti apa di sini? A0 plus A1X1, A2X2, dan seterusnya sampai AN, XN, dan seterusnya. Seperti itu. Ini disebut dengan deret polinomial. Apa itu A? A itu adalah disebut dengan koefisiennya. Oke, A adalah koefisiennya. Sedangkan ya si siapa namanya? Deret polinomial dengan kalau misalkan dia dengan pangkat turun, maka dia ditulisnya sebagai ini. A0, A0 ke 1, A ke 2, A ke N. Koefisiennya yang mana? Ya ini A, A-1 dan seterusnya. Begitu. Jadi kalau dia formnya bentuknya seperti ini, ya, kalau dia formnya bentuk seperti ini, maka dia disebut dengan deret polinomial. Nah, kalau kasusnya ini pangkatnya naik. Oke. Nah, kenapa apa ini menjadi penting? Nanti kita akan bisa lihat kenapa polinomial itu menjadi penting. Nah, kita bahas dulu yang ada di sini. Misalkan kita mendapati sebuah deret 1 plus 2x pangkat 1, 4x pangkat 2, kemudian 8x pangkat 3, dan seterusnya. Maka koefisiennya kita ditanyakan berapa nilai A0-nya. A0-nya ini berarti ya kita cari nih koefisiennya. A1-nya yang mana? Berarti 2. Kemudian A2-nya yang mana? A2-nya 4. A3-nya yang mana? Ini nggak ada ya. Ini A3-nya. A3, ini kan A0, A1, A2, A3 ya. A3-nya 8. Nah, kira-kira berapa A4-nya? Sebetulnya kita bisa membaca polanya ya. Kita membaca polanya. Nah, ini mungkin 16 ya. Nah, oke, A10. Nah, berarti karena dia punya form atau dia punya formula untuk membentuk koefisien ini A0, A1, A2 sampai A3, dia kan deret ya. Berarti dia pasti punya formula. Maka kita bisa cari dia punya form. Bentuknya sebetulnya bagaimana ini koefisiennya? Ya, kita bisa tuliskan dia dengan AN. AN-nya betul tidak kalau kita pakai 2 pangkat N? Betul ya. Jadi kalau misalkan N-nya sama dengan 0, maka 2 pangkat N nilainya 1. Kalau 2 pangkat 1, nilainya 2. Kalau 2 pangkat 2, ketika A2, maka 4. Kalau 2 pangkat 3, maka jadi 8. Ya, seperti itu. Jadi formnya adalah 2 pangkat N. Nah, berarti kalau kasusnya A10, maka 2 pangkat 10 dong. Ini 2 pangkat 10, 1, 0, 2, 4. 1, 0, 2, 4. Ini ada yang muncul. Oke, 1, 0, 2, 4. Jadi prinsipnya seperti ini. Jadi kita cari dulu dia punya bentuknya seperti apalah gitu, atau formulasi AN-nya untuk mengenerate dia punya koefisien ya, itu polanya seperti apa. Jadi kita harus cari polanya. Ya berasal tes TPA ya. Nah, kemudian kita diberikan deret sebagai berikut. 1 plus 3x pangkat 2, 5x pangkat 3, dan sebagainya. Ini kelihatan ya bahwa ini adalah bilangan ganjil. Betul ya. Koefisiennya itu dibentuk dengan bilangan bilangan ganjil. Nah, kita cek satu-satu ya. A0-nya berapa? 1. Ini A0, A1, A2. A1-nya 3, A2-nya 5. A4-nya berapa? Kemungkinan ya bilangan ganjil juga. Nah, bagaimana formnya untuk mendapatkan bilangan ganjil? Kita bisa cari. Berarti AN-nya itu adalah 2N plus 1. Ya, ini kan form yang bisa kita pakai untuk mengenerate koefisien bilangan ganjil. Jadi ketika misalkan N-nya bernilai 0, berarti 2 kali 0 plus 1, 1. Ketika N-nya sama dengan 1, 2 kali 1 plus 1, jadi 3. Ketika N-nya sama dengan 3, 2 kali 3, ketika N-nya sama dengan 2, berarti 2 kali 2 plus 1, 5.
begitu seterusnya. Nah, jadi kalau misalkan A4, berarti 2 kali 4 plus 1, 9. Kalau misalkan A10, 2 kali 10 plus 1, sama dengan 21. Berarti jawabannya berapa? Ya, jawabannya berarti ini 9, ini 21. Kalau A3, nah kalau A3 berarti 2 kali 3 plus 1, jadi 7. Ya, seperti itu. Nah, oke. Ini adalah mencari kita punya koefisien. Nah, teman-teman sekalian, sekarang kita coba inspeksi yang disebut deret Maclaurin. Oke, makhluk apa lagi nih deret Maclaurin ya? Jadi deret Maclaurin itu menyatakan apabila sebuah fungsi real dia differentiable di x sama dengan 0, maka kita bisa uraikan dia itu menjadi deret polinomial. Ingat bagaimana tadi formnya deret polinomial? Ini ya, A0, A1x, A2x, A3x pangkat 3. Ini dengan pangkat naik. Ya, ini dengan pangkat naik, bukan pangkat turunan. Nah, artinya apa? Jadi kalau misalkan kita punya fx, ya, nanti si fx ini bisa loh kita uraikan menjadi bentuk deret seperti ini. Nah, begitu. Nah, polanya seperti apa? Nanti polanya adalah dengan AN itu kita bisa dapatkan sebagai berikut. Apa itu? 1 per N faktorial dikali Fn 0. Jadi yang N itu, yang Fn ini, ya, yang Fn ini bukan pangkat, ya, harus dicatat. Tapi dia adalah turunan. Jadi Fn itu, di situ ada penjelasan di bawahnya ya. Jadi Fn itu dia bukan pangkat, tapi dia adalah turunan yang kesekian. Jadi kalau misalkan N-nya adalah 2, berarti turunan keduanya. Kalau misalkan N-nya 1, maka turunan pertamanya. Ya, seperti itu. Oke? Nah, oke. Berarti bisa dong Pak, berapapun nilai fx-nya, semua bisa saya rubah ke polinomial. Nanti kita lihat contohnya. Ini adalah contohnya. Misalkan kita punya fx, e pangkat x, ya, e pangkat x. Kita diminta uraikan dia dalam bentuk deret Maclaurin. Oke, kita ingat-ingat formnya Maclaurin tadi bagaimana? Fx sama dengan A0, A1x, A2x kuadrat, A3x kuadrat, x pangkat 3, dan seterusnya. Nah, berarti kita harus mencari koefisiennya terlebih dahulu. Koefisiennya yang mana? A0-nya, A1-nya, A2-nya, dan seterusnya. Dalam kasus ini sampai A3 ya. Dalam kasus ini sampai A3. Nah, oke. Kita ambil yang pertama, dia turunan ke nolnya ya. Nah, fx ini kan ini. Ekspresi itu maksudnya yang ini nih. E pangkat x. Nah, si fx-nya itu E pangkat x. Nah, ketika kita mencari nilai F0, ya, ketika kita mencari F0-nya, artinya apa? Kita mengganti nilai X itu dengan angka 0. E pangkat 0 hasilnya adalah 1. Oke? Kemudian kita mencari koefisiennya. Pak, ini sebetulnya kenapa sih dipisah begitu? Nah, sebetulnya rumusnya adalah yang ini nih. Nah, biar kelihatan kita tulis ulang ya. AN sama dengan 1 per N faktorial Fn 0. Jadi, dari sononya nih. Ini rumusnya. Jadi, ini adalah formnya. Nah, untuk memudahkan pengerjaannya, ya kebetulan di slide ini itu dia dipisah dalam 2 tabel. Jadi kita cari yang pertama ini, F pangkat N-nya dengan nilai N adalah turunan kesekiannya, kemudian kita ganti nilainya yang 0, kemudian kita kalikan dengan 1 dibagi N faktorial. Ya, 1 dibagi N faktorial. Oke, lanjut. Nah, di sini, sekarang berarti koefisiennya berapa? Atau A yang ke 0-nya berapa? Berarti 1 dibagi 0 faktorial, ini 1 dibagi 0 faktorial dikalikan dengan F0. Tadi F0-nya berapa? F0-nya 1. Ya kan, tadi F0-nya 1. Ya, maka hasilnya adalah 1. Jadi 1 dibagi 0 faktorial dikali
1. Hasilnya adalah 1. Nah, kita pindah ke yang ketika A-nya adalah 1. Kalau A-nya ke 1 berarti N-nya sama dengan 1. Nah, kebetulan ketika E pangkat X kita turunkan dia, tetap E pangkat X, ya kan? Mau diturunkan berapa kali pun, tetap aja E pangkat X, ya kan? Makanya diturunkan kedua kali pun si E pangkat X, tetap sama hasilnya E pangkat X. Diturunkan sekali lagi, tetap sama hasilnya E pangkat X. Nah, sehingga turunan berapapun, itu hasilnya selalu 1. Berarti yang akan berubah apa? 1 per N faktorialnya. Nah, 1 per N faktorialnya nih, untuk A1 berarti 1 dibagi 1 faktorial. Ya, 1 dibagi 1 faktorial. Dikali 1, 1 lagi. Kemudian, ketika turunan keduanya atau A-nya 2, maka 1 dibagi 2 faktorial dikali turunan kedua 0. Hasilnya 1 dibagi 2 faktorial. Jadi kan dikali 1. 1 dibagi 3 faktorial dikali 1. Hasilnya adalah 1/3 faktorial. Ya, 1/3 faktorial. Nah, yang perlu dicatat, nilai ini adalah nilai koefisien. Ya, ingat ini adalah nilai koefisien. Nah, yang masing-masingnya itu kita masukkan. Nah, tadi polanya, ya, kalau kita tulis ulang, polanya kan begini. A0 plus A1 X, ya, form polinomialnya nih, A2 X kuadrat plus A3 X pangkat 3. Betul ya? Nah, barulah kita masukkan satunya ke sini. Kemudian 1 dikalikan dengan X. Nah, ini kan 1 dikali X. Berarti hasilnya adalah X. Kemudian yang ini. Nah, yang ini 1/2 faktorial dikali dengan X pangkat 2. Hasilnya adalah 1/2 faktorial X pangkat 2. Nah, begitupun yang 1/3 juga sama, kita kalikan dia, hasilnya seperti ini. Pada di mana X pangkat 2, X pangkat 3? Itulah yang polinomial tadi. Ya, jadi formnya di sini. A1 ya sebetulnya ini ada. Ya, A0 dikalikan X pangkat 0. Tapi X pangkat 0 kan 1. Jadi hasilnya ujung-ujungnya tetap saja A0. Ya, jadi X pangkat 0, X pangkat 1, X pangkat 2, X pangkat 3. Jadi formnya memang seperti itu. Ya, jadi dengan demikian berarti hasil direct Maclaurin dengan fx-nya, yakni E pangkat X itu hasilnya apa? Hasilnya adalah 1 plus X plus 1/2 faktorial X pangkat 2 plus 1/3 faktorial X pangkat 3. Oke, sampai sini clear? Clear ya. Nah, berikutnya nih, ya, berikutnya adalah deret Maclaurin juga, namun contohnya itu berupa sin X. Nah, dalam kasus ini, ya, si sin X ini, kita anggap aja dia sebagai suatu konstanta. Jadi kita tidak perlu memecah dia dari awal. Oke, kita tidak perlu memecah dia dari awal. Nah, maksudnya bagaimana, Pak? Begitu. Nah, kita bisa lihat di sini nih. Jadi si sin X nanti, si sin X ini, fx-nya, nanti si sin X ini, itu akan kita uraikan bentuknya A0 plus A1X plus A2X kuadrat A3, dan seterusnya. Berarti yang akan kita cari yang mana? A0-nya, A1-nya, A2-nya, A3, dan sebagainya. Oke, tadi rumusnya apa? 1/N faktorial F turunan ke N dikali 0. Ini, ya, ini adalah nilai koefisiennya. Oke. Pertama, kita ambil dia punya ekspresi awal ketika fx-nya itu sin X. Ya, ini sin X. Nah, inilah masukkan ya sin X. Oke, sin 0, ya 0. Ya kan, 0. Kemudian kita kalikan dia. Nah, 1/0 faktorial dikalikan dengan 0. Hasilnya adalah 0. Kan begitu. Nah, berikutnya, si sin X, kita harus turunkan dia dong. Turunin sekali. Sin X turunannya apa? Cos X. Cos X. Atau kalau misalkan nih kita selesaikan semuanya juga boleh. Ya, cos X turunannya apa? Min sin X. Min sin X turunannya apa? Min cos X. Ya. Nah, semua nilai X ini itu kita ganti dengan 0. Jadi, cos X-nya berarti kita bisa jawab nih di sini nih. Berarti cos 0. Ya, cos 0 nilainya berapa? 1. Kemudian, min sin 0. Min sin 0 nilainya berapa? 0.
Kemudian min cos 0, ya. Min cos 0. Nilainya berapa? Minus 1. Ya. Nah, jadi 0, 1, 0, 1. Nah, ini kita tinggal kalikan saja ini. Nah, berarti kalau di sini 1 dibagi 1 faktorial karena A1 dikalikan dengan 1. Hasilnya adalah 1. Ya kan? Kemudian yang ini A2-nya 1 per 2 faktorial. Kenapa? Karena 2 di sini dikalikan dengan 0. Hasilnya ya 0. Ya 0. Nah, berikutnya A3-nya. A3-nya kita dapat minus 1. Nah, ini minus 1. 1/3 faktorial dikali minus 1. Hasilnya adalah minus 1/3 faktorial. Ya, hasilnya kan itu. Minus 1/3 faktorial. Nah, lagi-lagi, ini itu koefisien. Ini itu koefisien. Berarti, hasil akhirnya apa bentuk terurainya dalam deret Maclaurin-Stevens direksi ini? Nah, A0. A0-nya berapa? Ini. Seperti ini, 0. Kemudian, A1X. Ya, A1X. 1 kali X. Berarti X. Ya, kemudian ini A2X kuadrat. 0 kali X kuadrat. 0. Ya dong. Kemudian ini ya, minus 1/3 faktorial dikali A3 X pangkat 3. Hasilnya adalah ya minus. Ya, minus 1/3 faktorial dikalikan dengan X pangkat 3 plus seperti itu ya. Jadi bentuk terurainya ya, bentuk terurainya si sin X ini dalam bentuk deret Maclaurin adalah sebagai berikut. 0 plus X plus 0 minus 1/3 X pangkat 3 plus terus-terusnya. Ya, begitu. Oke. Nah, kita pindah ke contoh berikutnya. Ya, ini mirip-mirip lah. Oh, sorry. Bentar. Oke, contoh berikutnya. Tadi sin X, sekarang cos X. Berarti kebalikannya ya. Nah, boleh kita kita langsung turunkan aja biar mudah gitu. Cos X turunannya apa? Sin X. Min sin X turunannya apa? Min cos X. Min cos X turunannya apa? Sin X. Gitu aja. Nah, sekarang berarti kalau ketika cos X-nya artinya cos 0 itu adalah 1, maka A0-nya adalah 1 dibagi 0 faktorial dikalikan dengan F0. F0 nilainya 1. F0 itu nilainya, ya benar ya, nilainya 1. Maka harusnya nilainya 1 ya ini. Ini salah. Ya, ini harusnya nilainya 1. Kenapa? Karena 1 dikali 1 per 0 faktorial. Itu nilainya 1. Jadi bukan 0. Ya, bukan 0. Kemudian ini min sin 0. Min cos 0. Sin 0. Ya, min sin min sin 0 0 ya. Kemudian min cos 0 minus 1. Kemudian sin 0 ya 0. Nah, ya. Ini kita tinggal tarik aja nih, selesaikan satu persatu. Berarti ini dikalikan dengan 0, ini dikalikan minus 1, ini dikalikan dengan 0. Ya, ini hasilnya adalah 0. Ya, kemudian ini adalah min 1/2 faktorial, yang ini adalah 0. Ya. Nah, sekarang kita carilah dia. Ini berarti yang ini A1X. Yang ini A2X kuadrat. Yang ini A3X pangkat 3. Ya. Nah, sekarang A-nya adalah 1. Berarti ini 1. Kemudian 2. A1 0 kali. Ya, A1-nya kan 0. 0 kali X. 0. Kemudian minus 1/2 faktorial dikali X kuadrat. Berarti ini hasilnya minus 1/2 faktorial X kuadrat. Ya,
Kemudian 0 dikali X pangkat 3, hasilnya adalah 0. Begitu seterusnya. Maka ini adalah bentuk terurai dalam deret Maclaurin terhadap fungsi X cos X. Oke, seperti itu. Bentar. Oke, lanjut ya. Oke, ya sampai sini any question? Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, jadi sebetulnya ini hanya review ya. Review dari mana? Yang kita review adalah bentuk real. Ya, jadi ketika bilangannya dalam bentuk real. Nah, teman-teman semuanya ya, kita sekarang coba masuk ke bentuk deret kompleks. Mana? Ke bentuk deret kompleks. Oke. Apa itu? Jadi kalau kita bicara deret kompleks, maka sebetulnya dia adalah perluasan dari deret real. Ya, perluasan dari deret real. Jadi sama-sama aja begitu. Cuman ya, nilai setiap sukunya itu adalah bilangan kompleks atau variabel kompleks ya. Seperti yang kita sudah paham sebelumnya, bilangan kompleks atau variabel kompleks biasanya dinyatakan dengan Z ya. Z itu adalah komponen real plus komponen imajiner. Nah, bentuknya bagaimana? Nah, ini bentuknya nih. 1 plus 2IZ plus 4Z kuadrat plus 8IZ pangkat 3 dan seterusnya. Ini adalah deret bilangan kompleks. Nah, kalau dalam kasus seperti ini, yang mana yang jadi koefisiennya? Kita coba uraikan. Yang jadi koefisiennya A0, ini A0, ini A1, ini A2, ini A3. A0-nya 1, A1-nya 2I. Jangan lupa, I-nya itu kan masuk dalam bilangan. Ya. Oke, 2I. Kemudian ini 4. Kemudian A3-nya nggak ada. Ya. Nah, kita diminta A4. Nah, cuma ketahuan nih, di sini kalau misalkan A3-nya itu adalah 8I. Berpola ya, 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8. Jadi kayaknya nih ya, bentuk AM-nya itu adalah 2 pangkat N. Nah, jadi ketika 2 pangkat 1, maka 2 pangkat 0 atau A0, 2 pangkat 0 jadinya 1. Kalau 1, berarti 2 pangkat 1 adalah 2. Tapi problemnya ada I di sana. Nah, mungkin ya ini kita harus pecah. Jadi, ketika ya, if N itu adalah ganjil, maka yang berlaku adalah 2 pangkat N. I. Ya, kalau misalkan dia genap, if N genap, maka ya 2 pangkat N saja. Nah, kalau seperti ini apakah memenuhi? Memenuhi. Nah, sekarang kalau dia A4, berarti A4, 2 pangkat 4, 2 pangkat 2 16, ya. Nah, sekarang kalau 2 pangkat 10, ya sama ya. Tadi berarti 1, 0, 2, 4. Ya, seperti itu. Kita cari formulanya terlebih dahulu, atau polanya. Ya, rumus polanya. Nah, maaf ya. Nah, berikutnya nih. Kalau tadi kita bisa menggunakan fx untuk melakukan ekspansi pada bilangan real. Apakah hal yang sama? Itu kita bisa lakukan juga pada fungsi z atau fungsi bilangan kompleks. Jawabannya ya, kita bisa melakukan hal yang sama. Nah, jadi kalau melakukan hal yang sama, berarti metodenya sama. Sama, ya hanya simbolnya saja berubah. Jadi ini kan fungsi kompleks nih. Nah, kemudian fz-nya itu harus diferensiabel pada sistema dinamika 0, maka bentuk terurainya, ya bentuk terurai menjadi A0, A1Z, A2Z kuadrat, AZ pangkat 3. Ada yang familiar? Familiar ya.
ini tuh kayak X hanya berganti menjadi Z. Ya, X hanya berganti menjadi Z. Oke, nah, rumusnya untuk AN-nya juga sama. AN, ya, untuk mencari koefisiennya, itu adalah 1 dibagi N faktorial dikali Fn, 0. Oke, dan harus diingat ketika kita bicara Fn, itu adalah pangkat, itu bukan pangkat, tapi turunan ke N. Pola pengerjaannya bagaimana, Pak? Sama persis. Ya, kita bisa memecah terlebih dahulu. Ini kita kerjakan, ini kita kerjakan. Nah, berarti kita bagi dong dalam dua tabel. Ya, betul sekali. Kan ini nih, FZ-nya nih. Ini FZ-nya. Sama soalnya nih. Bentuknya adalah E pangkat Z. Ya, bentuknya adalah E pangkat Z. Oke, E pangkat Z. Oke, nah kita cari nih, dia punya koefisien. A0-nya berapa, 1-nya berapa, 2-nya berapa, 3-nya berapa. Nah, ekspresi berapa? E pangkat Z juga, gitu. Diturunkan kedua sama, turunkan kedua sama, turunkan ketiga juga sama. Turunan pertama, kedua, ketiga sama ya. Nah, maka nilainya ya 1, 1, 1, 1. Begitu. Nah, ini kita kalikan dengan 1 per N faktorial untuk masing-masingnya. 1 per 0 faktorial dikali 1, 1. 1 per 1 faktorial dikali 1, 1. 1 per 2 faktorial dikali 1, 1 per 2 faktorial. 1 per 3 faktorial dikali 1, maka 1 per 3 faktorial. Nah, tinggal kita masukkan definisi koefisien. Berarti ini A, ini AZ, ini AZ pangkat 2, ini AZ pangkat 3. A0, A1, A2, A3. Seperti ini. Makanya hasilnya adalah 1, kemudian 1 dikali Z, Z, kemudian 1 per 2 faktorial dikali 1 pangkat 2 ini, 1 per 3 faktorial dikali 1 pangkat 3 ini. Ya, maka bentuk terurai atau deret, dalam bentuk deret Maclaurin untuk persamaan, untuk fungsi, ya, untuk fungsi kompleksnya E pangkat Z itu adalah seperti ini. Ya, 1 per Z plus 1 per 2 faktorial Z kuadrat plus 1 per 3 Z pangkat 3. Oke, jadi sama persis caranya ya. Betul, sama persis caranya. Nah, bagaimana kasusnya nih dengan misalkan sin sama cos ya. Nah, ini kita bisa refer ke mana tadi? Oke, kalau bentuk realnya kan tadi adalah si fx sama dengan sin x itu adalah ini ya, 0 plus x 0 opsu. 0 plus x 0 plus x plus 0 plus 1/3 ya. Oh, minus 1/3 x. Minus 1/3 faktorial x pangkat 3. Nah, ya sudah, kalau seperti ini, maka bentuk dari Z-nya, FZ-nya sama dengan sin Z. Nah, tinggal 0 plus Z plus 0 plus 1/3 faktorial plus 0 minus 1/3 faktorial Z pangkat 3. Ya. Jadi, kita ya betul-betul hanya mengganti apa? Mengganti nilai si X menjadi Z ya untuk kasus ini. Kemudian sama bentuk realnya bagaimana ini? Bentuk realnya itu adalah fx sama dengan cos x sama dengan apa? Cos x dari mana cos x? 1 plus 0, 0. 1 plus 0 minus 1/2 faktorial x pangkat 2 plus 0 plus, ya, kan bentuknya.
Berarti kalau bentuk FZ-nya itu adalah si cos Z, maka 1 plus 0 minus 1/2 faktorial Z pangkat 2 plus 0 plus hingga. Ya, jadi seperti itu bentuk dari penguraian deret Maclaurin. Oke, nah teman-teman semuanya, ya, kita akan coba review. Nah, apakah itu semuanya bisa kita uraikan? Nah, bagaimana kalau misalkan bentuk FZ-nya itu modelnya adalah PZ per QZ, di mana di sana ada titik singular. Wah, titik singular ini ternyata ikut kemana-mana, ya. Jadi fungsinya si FZ itu, ya, PZ per QZ, pasti dia punya titik singular atau apa saja yang membuat si KZ itu berada pada situasi si penyebutnya itu berubah menjadi 0, ya kan? Seperti itu. Nah, biasanya nanti kalian akan mendapat apa? Nah, kalau misalkan bentuknya seperti ini, bagaimana kita menguraikan? Nah, kan itu pertanyaannya. Bagaimana kita menguraikan? Nah, itu akan kita jawab nanti. Oke, kenapa ini penting? Nah, kenapa ini penting? Karena nanti kalau misalkan teman-teman ada yang mengambil peminatan pengolahan sinyal digital, belajar sinyal dan sistem, belajar PSD, ya, termasuk di tingkat lanjut, pasti ini akan selalu membersamai teman-teman, ya. Kemudian di sistem kontrol juga dipakai. Nah, permasalahannya, kenapa ini harus jadi concern? Kenapa ini harus jadi concern? Ini jawabannya adalah bahwa si FZ ini dia tidak analitik pada titik singular, ya. Dia tidak analitik pada titik singular. Ya, jadi kalau kita tuh gambarnya tuh, ya, jadi ada titik di mana titik itu bisa membuat si QZ-nya jadi 0. Nah, ini contohnya. Bagaimana Maclaurin itu bekerja atau melakukan ekspansi pada fungsi rasional. Nah, si FZ-nya nih, ketika FZ-nya itu adalah 1 dibagi 1 per Z, ya. Kelihatan ya. Jadi si FZ-nya ini bentuknya rasional, PZ per QZ. Nah, kan modelnya seperti itu tuh. Nah, bagaimana kita mengerjakannya? Sama, caranya masih tetap sama. Nah, jadi ini diturunkan, ya, ini juga diturunkan. Jadi tidak ada yang berubah. Kemudian itu kita kalikan, ini kita kalikan. 1, 2 faktorial, 3 faktorial, dan sebagainya. Nah, ini kita A1 Z, A2 Z kuadrat, A3 Z pangkat 3. Karena semuanya nilainya 1, 1, 1, 1, berarti yang tersisa adalah 1 plus Z kuadrat, atau sama saja dengan plus Z pangkat 3. Ya, jadi inilah bentuknya. Ya, ini salah ya. Ini harusnya FZ nih. Ini salah nih, harusnya FZ. FZ-nya 1 dibagi 1 per 1 minus Z. Oke. Nah, teman-teman, ya, itu adalah proses mencarinya. Nah, apa yang perlu menjadi catatan? Catatannya adalah ternyata tidak semudah itu bahwa ketika kita langsung bisa menguraikan itu menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena akan muncul masalah yang baru. Nah, contohnya begini, ya, bahwa si 1 per Z, 1 dibagi 1 kurang Z itu sama dengan 1 plus Z, 1 plus Z kuadrat plus Z pangkat 3, dan seterusnya. Ini benar, ya, benar hanya apabila nilainya Z itu atau Z mutlaknya itu kurang dari 1. Ini syaratnya. Pembuktiannya apa, Pak? Kenapa harus syaratnya seperti itu? Nah, misalkan, ya, let's say kita ambil Z sama dengan 2. Ketika misalkan Z-nya sama dengan 2, saya masukkan ke sini, ya, ke persamaan yang ini nih. 1 per 1 kurang Z, ya. 1 dikurang 1 kurang Z, kemudian 1 dikurang 1 kurang 2, hasilnya berapa? Hasilnya adalah minus 1. Sedangkan, kemudian kalau 2 ini saya masukkan ke sini, ya, misalkan ya, 1 plus Z kuadrat plus Z pangkat 3, 1 plus 2, ya kan, Z-nya kan kita ganti dengan 2. 2 sama dengan 2 pangkat 3, ya, dan seterusnya. Apa yang terjadi? Yang terjadi hasil penjumlahannya itu adalah menjadi
tak berhingga. Atau apa? Atau tak hingga. Nah, dengan demikian, apakah minus 1, kalau kita sederhanakan ya, apakah ya minus 1, apakah sama dengan tak hingga? Jawabannya tidak sama. Ya kan, tidak sama. Dan ini terjawab di sini. 1 dibagi Z, 1 dibagi 1 kurang Z itu ternyata tidak sama dengan 1 plus Z plus Z kuadrat plus Z pangkat 3. Apabila, ya ini rules ini. Apabila Z-nya sama dengan 1. Apabila Z-nya sama dengan 1. Makanya, ya, itu kita harus melakukan pembatasan. Makanya di sini, ya, pembatasannya seperti apa? Kalau di titik singular sebelumnya, di lintasan dan sebagainya, kita pernah mendengar istilah daerah interior, ya, kurang lebih konsepnya sama lah. Nah, konsepnya sama. Jadi, dengan demikian, 1 per 1 kurang Z sama dengan 1 per Z dan sebagainya, itu jika dan hanya jika ketika Z mutlaknya itu kurang dari sama dengan 1. Seperti itu. Nah, kondisi ini, ya, di daerah Z nih yang kurang dari 1, itu disebutnya dengan area kekonvergenan. Begitu. Jadi kalau misalkan nih kita gambarkan ya, kita gambarkan tadi misalkan nih titik singularnya kan di 1. Ya, titik singularnya kan sama dengan Z sama dengan 1 ketika Z-nya itu sama dengan 1, ya kan? Nah, maka kita gambarlah dia di sini nih. Ketika sama dengan 1. Kemudian, ya, kan yang tidak termasuk, ya, ini hanya memenuhi syarat apabila Z-nya kurang dari 1, maka garisnya putus-putus. Garisnya putus-putus nih. Kenapa? Karena 1 tidak termasuk. Nah, yang kurang dari 1 berarti yang di dalam sini. Ini yang disebut dengan area kekonvergenan. Ya, yang disebut dengan apa? Area kekonvergenan. Bahwa area ini sajalah yang memenuhi fungsi atau yang memenuhi ekspansi Maclaurin yang kita sudah lakukan. Seperti itu. Sehingga apabila kita menyelesaikan ya fungsi rasional di dalam Maclaurin ini, penting untuk memberikan catatan area kekonvergenannya, ya, seperti itu. Oke, berikutnya, jadi ini adalah area kekonvergenannya. Kemudian selanjutnya adalah deret Maclaurin. Akhirnya kan kita sampai pada satu kesimpulan. Kita pada sampai kesimpulan kalau misalkan ya kita perhatikan ya bentuknya begini nih, 1 dibagi 1 per Z. Jadi ternyata secara umum akhirnya kita sampai mendapatkan satu kesimpulan atau satu form sederhana bahwa Maclaurin itu bentuknya seperti inilah dia. Ya, jadi 1 per KZ. Tadi kan bentuknya begini ya, 1 per Z ya. 1 minus Z ya. KZ itu sama dengan 1 plus KZ plus KZ kuadrat plus KZ pangkat 3 dan seterusnya. Ini nih. Yang ini nih. Ya. 1 plus Z pangkat 2 plus Z pangkat 3. Dan seterusnya. Jadi ketika sininya Z. Jadi artinya kalau di sini ada komponen K, ya, maka di sini juga nanti akan ada K. Ini K dan juga K. Nah, muncullah dia form yang seperti ini. Nah, berikutnya, area konvergensinya seperti apa? Nah, kita harus cek. Berarti dengan syarat si KZ-nya ini itu harus, ya, nilai mutlak dari KZ harus kurang dari 1. Ya, nah ini syaratnya nih. Atau bisa juga, ya, kalau Z-nya kita pisahkan, K-nya kan pindah di bawah, itu saat Z harus kurang dari 1 dibagi nilai mutlak K. Ya, seperti itu. Oke, masih bingung? Nah, nggak apa-apa. Mari kita lihat contohnya. Misalkan begini, kita mendapatkan, ya, kita diminta nih untuk menguraikan atau ekspansi dong pakai Maclaurin si FZ-nya ini. Nah, FZ-nya ini adalah 1 minus 2Z beserta area kekonvergenannya. Oke, nah, ingat form dasarnya tadi apa? Form dasarnya adalah 1 per 1 minus KZ
gitu. Nah, kalau misalkan bentuknya seperti ini, 1/1 kurang 2Z, langsung ketahuan ya, maka nilai KZ-nya itu adalah ya 2. 2Z atau K-nya sama dengan 2. Ya, udah kan jadi seperti itu ya. Maka K-nya sama dengan 2. Nah, ya, karena kita sudah dapat, itu kita tidak perlu lagi membuat penurunan. Tidak diperlukan lagi. Karena kita langsung bisa memasukkan ke rumus yang sudah ada. Tadi apa rumusnya? 1 plus KZ plus KZ kuadrat plus KZ pangkat 3. Kan tadi begitu rumusnya ya. Nah, ini dalam kurung harusnya. Terusnya. Nah, KZ-nya berapa? 2Z. Nah, K-nya kan 2. Berarti KZ-nya kan 2Z. Jadi tinggal dimasukkan 2Z. 2Z pangkat 2. 2Z pangkat 3. Begitu seterusnya. Jadi, metode ini memudahkan kita untuk melakukan ekspansi miklorin terhadap FZ yang kita punya. Dalam kasus ini yang FZ-nya bentuknya PZ per KZ ya. FZ PZ per KZ. Oke, seperti itu. Jangan lupa ini untuk daerah kekonvergenannya. Oke. Nah, daerah konvergennya tadi apa rumusnya ini ya? KZ nilai mutlaknya harus kurang dari 1. Berarti ya, ini 2Z harus kurang dari 1. Nah, ini betul ya. Nah, kemudian atau kalau Z-nya kita mau pisahkan nilai Z mutlaknya, itu kita tinggal pindah. Berarti ini atau bisa juga Z mutlaknya kurang 1 per K. Ya, dalam kasus ini di Z 1/2 karena K-nya kan 2 ya, atau 1/2. Oke, seperti itu. Nah, kalau misalkan kalau misalkan kita mau menggambar, berarti modelnya gimana, Pak? Ini dia. Nah, kemudian 1/2. Ini titik singularnya di mana tadi? 1/2 ya, 1/2. Titik singularnya di sini 1/2. 1/2 minus 1/2 minus 1/2. Nah, inilah daerah kekonvergenannya nih. Itulah. Inilah daerah kekonvergenannya nih. Ya. Kemudian contoh yang lain. Oh iya, ini contoh yang lain ya. Ini adalah kita diminta tentukan ekspansi miklorin dari 1 plus 2Z. 1 plus 1 plus 2Z. Nah, ini harusnya plus berarti. Oke, Pak, tadi kan bentuknya begini, Pak. Jadi tadi rumusnya itu adalah 1/1 kurang KZ. Nah, berarti kalau modelnya seperti itu, ya kita langsung aja ubah formatnya menjadi 1 plus 2Z supaya dia menjadi 1 minus 3Z. Boleh dong kalau misalnya saya tulis dia seperti ini, 1 dikurang minus 2Z. Boleh banget ya. Nah, kalau misalkan kita bikinnya seperti ini, berarti nilai KZ-nya berapa? KZ-nya adalah minus 2Z. Maka kalau kasusnya seperti ini, maka kita punya nilai KZ itu sama dengan minus 2Z. Ya, seperti itu. Nah, si minus 2Z-nya ini, itu kita tinggal masukkan. Berarti kan tadi udah ketahuan ya rumusnya. Jadi rumusnya kan tadi begini nih. 1/1 dikurang KZ, maka A plus KZ pangkat 2. KZ pangkat 3 plus terusnya. Nah, A-nya berapa? A-nya 1. Oh, sorry. Ini salah saya. Ini harusnya 1 ya. Dari awal nilainya 1. Salah 1. 1 plus KZ-nya 2Z. Plus berapa? 2Z pangkat 2. Plus 2Z pangkat 3. Begitu seterusnya. Oh, sorry. Minus ya. Minus. Maaf. Minus K minus 2 Z minus 2Z pangkat 2 minus 2Z pangkat 3 ya, dan seterusnya. Tahu
boleh dong kalau kita tulis 1 plus atau menjadi 1 minus 2Z, oke, minus minus 2Z pangkat 2 menjadi plus 4Z pangkat 2, oke, minus 2Z pangkat 3 menjadi minus 8Z pangkat 3. Begitu seterusnya. Ya, begitu seterusnya. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan dia punya nilai atau bagaimana dengan dia punya area kekonvergenan? Ya, area kekonvergenan ya kita ambil aja nih di soal, ya kan? 1 plus 1 plus 2Z itu kan 0. Atau bisa juga saya katakan berarti si 2Z-nya sama dengan minus 1 atau Z-nya sama dengan 1/2 toh. Nah, modelnya seperti itu. Ya, nah makanya kalau misalkan kita mau jawab yang di sini, ya pada prinsipnya adalah kita harus mengatakan bahwa minus 2Z itu harus kurang dari 1. Ya, berapapun nilainya si 2Z ini, dia harus kurang dari 1. Nah, atau ya ini 1/2. Atau 1/2. Ya, 2. Jadi kalau misalnya kita gambar, mirip-mirip lah sama yang tadi. 1/2 minus 1/2. Ini area kekonvergenan. Ya. Oke. Nah, ini area kekonvergenan. Oke. Wah, Pak, ini makin jauh nih, Pak. Ini contoh berikutnya. Kita tengok ya contoh berikutnya. Contoh berikutnya, kita diminta nih untuk menentukan ekspansi Maclaurin-nya apabila dia punya PZ per QZ itu bernilai 3 dibagi 1 dikurang 5Z. Nah, kalau misalkan seperti ini, ya, tetap teman-teman nggak usah bingung karena yang prinsipnya adalah dia harus selalu seperti ini. 1/1 minus KZ. Ya, ini adalah kunci. Nah, berarti kalau dalam kasus seperti ini, 3, 1 dikurang 5Z, oke, maka boleh dong kalau misalkan kita setnya begini, 3 dikali 1/1 dikurang 5Z. Oh, boleh banget. Ya kan? Nah, boleh banget ya. Jadi, berarti kita sudah tahu dong KZ-nya berapa. Tahu. Berarti dia punya nilai KZ. Ya, KZ-nya itu adalah 5Z. Nah, berarti kalau di sini 1 plus 5Z plus 5Z pangkat 2 plus 5Z pangkat 3 dan seterusnya. Ya, atau sekarang kan ada 3 nih di sini nih. Ada 3 nih di sini. Ya. Nah, ini siap dulu. Itu kan ada 3 tuh di situ ya. Ada 3 nih di sini. Ini kita tinggal kalikan 3 di luar. Ini kita tinggal kalikan 3 di luar atau bentuknya seperti inilah. Dikali 3. Atau boleh dong kalau misalkan 3 dikali 15Z dikali 75 ya. 75Z pangkat 2. Kemudian kalau 5 pangkat 3 berapa tuh? 25 kali 5 75. Itulah ya. 3 kali 75 begini aja dah. 3 kali 75 Z pangkat 3 plus hingga seperti itu. Ya. Kemudian si 5Z itu jadinya berapa? Ya tetap 5Z itu harus kurang dari 1 atau Z-nya 1/5. Ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita diminta untuk digambarkan area konvergenannya, berarti modelnya seperti ini. Harus putus-putus titik singularnya ada di 1/5 minus 1/5 1/5 minus. Oke. Ini adalah area kekonvergenannya. Oke. Sampai sini ada yang mau didiskusikan? Nah. Belum ada ya. Kalau belum ada, kita coba lanjut dulu. Nah, teman-teman semuanya, ya ini adalah daerah Maclaurin.
kita diminta lagi dengan contoh yang berbeda. Nah, contoh yang berbeda itu adalah bentuknya di sini minus 5 itu dibagi 1/11 Z. Sama ya. Kalau misalkan kita mendapati soalnya seperti ini, berarti minus 5, 1 plus 11Z. Ya, kita tinggal keluarkan aja. Minus 5 dikali 1/1 plus 11Z. Atau bisa juga kita tulis minus 5, 1/1 minus 11Z. Ya kan? Bisa. Bisa juga seperti itu. Berarti kalau kayak gini, nilai KZ-nya berapa? Minus 11Z. Nah, berarti 1 plus atau jadi minus ya. Minus. Enggak apa-apa deh. 1 plus 2 aja kita pakainya. 1 plus minus 11Z minus 11Z pangkat 2 minus 11Z pangkat 3 dan seterusnya. Jangan lupa dikalikan dengan minus 5. Ini ada minusnya ya. Ini bukan kurang ya, tapi dikali dengan minus 5. Dikali dengan minus 5. Oke. Terus ya, yang di sini jadinya berapa? Ya KZ-nya kan tadi minus 11. Harus kurang dari 1. Atau 1 per minus 11. Gitu. Atau 1/11. Jadi kalau digambar daerah konvergenannya 1/11, 1/11 minus 1/11, 1/11. Inilah daerah konvergenannya. Nah, ya, oke, seperti itu. Jadi mudah ya. Jadi sangat membantu kita. Justru pengerjaan yang dengan bentuk fungsi rasional ya, ketika bentuknya fungsi rasional PZ per PZ itu kuncinya adalah mencari dia punya KZ. Oke, ya, perhatian 1. Ini silahkan nih, paling ini aja deh. PR-nya ini aja. Ya, ini buat PR aja. Nanti di submit aja di LMS. Nanti akan saya sediakan formnya. 1 soal aja. Ya. Seperti itu. Oke. Sampai di sini ada yang perlu didiskusikan terlebih dahulu? Tidak ada? Maka saya coba. Ya. Nah, jadi kalau misalkan ya kita summarize ya. Jadi deret. Oh ya, sorry. Aku hapus dulu. Jadi kalau kita summarize ada yang namanya barisan. Ketika kita sum, maka dia menjadi deret. Deret itu ada 2. Deret hingga, deret tak berhingga. Ya, kemudian deret itu ya itu bisa kita nyatakan dalam bentuk polinomial. Ya, A plus A1X kuadrat, A2X kuadrat, pangkat 3 plus A1X plus A2X kuadrat plus A3X pangkat 3 dan seterusnya. Oke. Nah, untuk mendapatkan kita punya koefisien, maka berlaku kita bisa menggunakan rumus AN sama dengan 1/n faktorial dikali N 0. Ya. Cuma kasus ini harus dicatat bahwa N yang di sini itu adalah N yang turunannya. Ya, kemudian diteruskan lagi. Kita akhirnya mengenal namanya deret Maclaurin. Deret Maclaurin. Deret Maclaurin kalau misalkan di fungsi yang rasional, yang dimana f z-nya p z per QZ, maka kita harus cari dia punya daerah kekonvergenan ya. Dan ini 1. Yang kedua, kita harus cari dia punya nilai KZ. Ini adalah kuncinya. Kenapa?
Karena si KZ-nya itu akan membantu kita ketika kita memiliki XZ, maka bentuknya nanti akan seperti ini. 1 plus KZ plus KZ pangkat 2 plus KZ pangkat 3. Nah, catatannya untuk daerah kekonvergenan adalah bahwa kita harus pastikan dia punya Z harus kurang dari 1. Ya, seperti itu. Oke. Ya, oke, rekan-rekan semuanya, 1 jam ya untuk pertemuan kita hari ini. Adakah yang mau didiskusikan? Tidak ada? Oh iya. Sebelum thread ya. Ya, nanti saya tambahin deh sekalian sama ini formnya. Disimpan dulu aja dokumen yang kalian sudah kerjakan, nanti tinggal diupload aja. Ya. Ayo, sama-sama. Oke. Itu ya. Dari yang lain ada mendiskusikan? Cukup ya? Kalau misalkan tidak ada, mungkin itu pertemuan kita untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih ya untuk atensi rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri pertemuannya.